Fiddaraini amin. Qala al-babu sabi'u wal ishruna fit tashdidi 'alal liwati. Situ ya. Al-babu sabi'u wal ishrun, dan ini adalah bab yang ke-27 ya daripada prolognya kitab Tanqihul Qaul. Fi tasydidi 'alal liwati, di dalam menerangkan tentang at-tasydid ya, seksaan berat, hukuman berat 'alal liwati, atas pelaku liwat. Apa liwat? Liwat tuh perilaku kaumnya Nabi Lut liwat ya. Bagaimana perilakunya? Homoseksual ya. Orang lelaki nyampurin orang lelaki gitu ya, itu liwat. Itu hukumannya berat ya, hukumannya berat. Kalau umpama ada yang begitu, mesti tobat buru-buru. Kalau dianggap satu penyakit sama dia, mesti berobat ya, mesti berobat, jangan kasihkan begitu. Qala alaihi salam, telah berkata, telah bersabda Nabi alaihi salam, sab'atun la'anahumullahu ta'ala, ada 7 golongan yang Allah ta'ala akan melaknat mereka ya. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak akan pandang mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun adim, dan bagi mereka ada azab yang pedih ya. Ada 7 golongan manusia ya yang Allah laknat mereka, dan Allah tidak akan pandang mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan sucikan mereka, dan Allah jadikan Allah walahum, dan bagi mereka itu azabun alim, ada azab yang pedih ya yang Allah siapkan bagi mereka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan bagi mereka udkhulun nara ma'ad dakhilin ya, nanti akan dikatakan tuh bagi mereka tuh 7 kelompok yang Allah laknat ini, yang Allah Ta'ala enggak pandang pada hari kiamat. Ini mana Allah enggak pandang? Allah enggak pandang mereka dengan pandangan rahmat ya. Itu nanti dikatakan kepada mereka udkhulun nar, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka. Masuk kamu semuanya. 7 golongan ini, 7 kelompok ini diperintahin suruh masuk ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang pada masuk neraka. Alhamdulillah mendaliknya. Ini ada 7 golongan kelompok yang sampai Allah Ta'ala enggak mau pandang mereka dengan pandangan rahmat. Bahkan pada akhirnya mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka. Masuk. Tapi saya sholat enggak masuk begitu ya, udah enggak dipandang lagi dah karena perbuatan ya, karena perbuatan. Awaluhum, yang pertama daripada mereka yang 7 kelompok itu, al-fa'ilu wal maf'ulu bihi fi amali qaumi lutin ya. Al-fa'il pelaku, fa'il itu pelaku ya, al-fa'ilu pelaku, wal maf'ulu bihi ya, objek dari pelaku. Kalau bicara bahasa nahwu ya, ada fa'il, ada maf'ul. Fa'il itu isim fa'il, pelakunya ya, pelakunya. Kalau maf'ul ya, objeknya yang dilakukan dengannya gitu, objeknya. Kalau kata kita korbannya gitu ya, korbannya. Maka pelaku dan juga objek yang dilakukan oleh pelaku fi amali qaumi lutin, di dalam mengamalkan amalan kaumnya Nabi Lut. Ini yang pertama ya. Jadi kalau ada pasangan homoseksual ya, pasangan homoseksual, yang satu laki benar, dalam artian memang
dia ini laki gitu ya, laki yang atau laki yang jadi perempuan pasangannya ya, yang dosa yang mana? Dua-duanya ya, dua-duanya begitu. Kalau dipaksa gimana? Bahasanya gini, kalau nggak mau saya tembak. Akhirnya dicampurin tuh, yang satu gagah, cuman memang ada kelainan begitu. Yang satu dipaksa bagaimana? Dulu saya lagi ngaji sama Al-Walid Ma'alim Syafi'i ya, itu pas lagi bahasan kitab Matla'il Badrin itu, ada kasus perempuan diperkosa ya, ada perempuan diperkosa. Tuh Bapak tanya tuh begini, tuh yang dosa siapa? Gitu, yang dosa siapa? Tentunya semua akal kita sepakat pasti yang memperkosa ya, pasti yang memperkosa. Kata Pak, tar dulu, bisa jadi dua-duanya gitu, bisa jadi dua-duanya. Kok dua-duanya? Kan yang satu memperkosa atau memperkosa ya, yang satu memperkosa, yang satu diperkosa korbannya. Kok bisa dosa juga? Iya, kapan waktunya dia dapat dosa? Pada saat dia diperkosa itu perempuan ikut goyang katanya. Nikmatin. Iya, ikut goyang. Walaupun ini bahasa iya kelihatan kayak kok gitu, tapi ya itu dia di situ. Jadi nggak bisa hukum tuh cuman memandang sebelah mata. Kalau emang dia itu berusaha dengan sekuat tenaga berontak gitu ya, sehingga nggak bisa merasakan kenikmatan apapun sama sekali, sampai titik daya penghabisan, dia nggak bisa ngapain lagi udah. Nah itu situ dia terbebas tuh. Tapi kalau umpama awalnya berontak, jangan pukul-pukul, tengah-tengah kok goyang juga begitu ya, di situ itu korban pun kebagian dosanya. Makanya kasus yang ini pun sama. Kalau emang dia dalam paksaan, dalam intimidasi dari pelaku yang memang dia nggak ada daya lagi ya, yang kayak begini terbebas daripada dosa. Tapi kalau umpama diberontak nih korban, ada yang pelakunya gagah bawa ke senjata lagi dalam intimidasi ya, dia ngelawan tapi tengah-tengah ikut goyang juga, nikmat juga ya, itu yang termasuk tuh ya, yang dikatakan al-fa'ilu wal maf'ulu bih, pelakunya dan korban dapat gitu. Tapi kalau umpama memberontak dalam intimidasi, udah dipaksa segala macam, dia udah berontak nggak kuat lagi, akhir dilakukan kejadian itu, yang itu insya Allah tidak termasuk daripada orang-orang yang terlaknat. Kan banyak bahasa-bahasa sekarang nih gini, korban sodomi, berita kan itu banyak tuh, korban sodomi. Korbannya anak kecil umpama ya, pelakunya nih orang tua, tenaganya kuatan ya, udah gitu dengan intimidasi bersenjata segala macam ya, dipukulin tuh orang. Nah, itu. Tapi apalagi kalau umpama ada orang pelaku liwat gitu ya, pelaku homoseksual, dengan dalihnya suka sama suka, waliyadzubillah, yang kayak gitu semuanya kena semua ya, semuanya kena semua ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada pelaku ini ya. Ini kan ada kalanya kata orang, ada yang bilang penyakit ya, ada yang bilang apa namanya, pengaruh teman gitu ya. Kalau dianggapnya itu penyakit, berobat. Kalau dianggap pengaruh dari teman, ya jangan bergaul yang kayak begitu ya, jangan bergaul kayak gitu. Atau apapun sebab yang lainnya ya, karena ini menyalahin daripada kodratnya ya, pada kodratnya. Jadi dikatakan liwat ya, liwat tuh namanya perilaku kaumnya Nabi Lut gitu ya, yang sampai Allah turunkan adab besar tuh ya kepada kaum Nabi Lut pada saat itu. Wa nakihul mar'ati fi duburiha. Dan yang kedua, kelompok orang yang Allah Ta'ala laknat mereka dan Allah tidak pandang mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak sucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua, wa nakihul mar'ati fi duburiha.
orang yang ngawinin ya bininya fi duburiha, di duburnya, ya duburnya, walaupun bahasnya kamu tuh ladang mereka dan mereka itu garapan kamu gitu ya, tetap kita sama istri ada batasan-batasannya, mana yang boleh mana yang enggak ya. Termasuk yang dilarang adalah ngawinin bini dalam duburnya, lewat dubur ya, lewat mohon maaf lubang pantatnya, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu perilaku yang Allah Ta'ala benci ya. Tapi kan bini saya ya justru bini ente, bini orang nggak boleh ya, justru bini ente ya, ada batasannya, nggak boleh. Masih penasaran begitu, mati penasaran lagi, jangan ya, jangan. Kalaupun sampai pernah mesti tobat sama Allah Ta'ala ya, kalaupun sampai pernah mesti bertobat sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena termasuk perilaku yang mendatangkan laknat Allah ya, perilaku yang mendatangkan laknat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Wa nakihul bahimati, dan yang ketiga adalah orang yang ngawinin binatang ya, ngawinin binatang. Ini perilaku apa lagi ya, orang ngawinin binatang gitu ya, dia nggak ketahanan tuh sampai binatang dikawinin juga sama dia. Dan ini termasuk perilaku yang mendatangkan laknat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kira-kira nih orang yang nikahin binatang nih orangnya laki perempuan? Hah? Laki perempuan? Iya, laki yang nginin binatang sama, orang perempuan yang nganuin binatang juga sama ya. Buat laknat keduanya. Kemarin perempuan kayak yang model gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Wa nakihul binti wa umiha, dan juga orang yang nikahin ya anak perempuan dan juga ibunya. Orang yang nikahin anak perempuan dan nikahin ibunya, ini ibu nggak boleh ya, buat laknat dari Allah Ta'ala. Iya, anak perempuan dinikahin, ibunya itu perempuan juga dinikahin juga. Siapanya tuh? Mertuanya ya, mertuanya. Makanya kita nikah sama mertua nggak boleh, biar kata cakep lah gitu mertua. Neng, lu gue cerain ya ngawang bang, salah saya mau bang, agak gue ngeliat ibu lu cakep banget sama gue, nah gitu. Boleh nggak begitu? Ada dua kasus. Kasus pertama, ada orang nikah sama perempuan ya, ada orang nikah sama perempuan, pas lagi akad nikah ya kan, wil tu nikah wa tazwijaha al mahril madhkur nakdan, udah akad nikah. Tahu-taunya itu perempuan yang kita nikahin punya anak janda, kita awang janda, emang kita nggak kenal tadinya sama anak-anak itu. Pas lagi akad nikah, udah rapi nikah, anaknya datang, nyatanya anaknya cakepnya 5 kali dari ibunya. Nah kalau minum kopi itu sini kelihatan. Gitu, itu orang ngomong gini sama bininya yang baru diakad nikah, gue lihat-lihat, kata dia, anak lo lebih cakep dari lo ya, gitu. Ayah itu baru gede, doain lah katanya. Emang abang gini dah, gue cerain lo ya, gue kawin sama anak lo aja, nah, gitu. Kasus pertama. Kasus kedua, ada orang akad nikah, awil tum nikah wa tazwijah al mahfud, dan udah rapi, tahu-tahu ibunya itu perempuan datang. Kebalikan keadaannya, ini ibunya 19 kali lebih cakep dari anaknya, begitu. 19 kali. Tadi kan cuma 5 kali, 19 kali. Iya. Dia ngomong sama itu perempuan bini yang bisa akad nikah.
ibu lu cakep banget ya. Begitu katanya, ibu lu cakep banget. Terus bang, lu gue ceraiin ya, gue pengen kawin sama ibu lu aja. Gitu, ibunya bulan janda lagi, kagak ada suaminya. Pertanyaannya, kasus yang pertama boleh gak? Hah? Boleh gak sebenarnya? Kasus yang kedua? Boleh gak kira-kira? Kasus yang pertama, pada saat ada orang nikahin seorang wanita, katakan janda punya anak, ya janda punya anak, dia akad nikah, ya kan, dia akad nikah. Pada saat udah akad nikah dilihat anaknya cakep, akhirnya dipengen sama anaknya. Hukum yang pertama gitu, kalau dikumpulin ibu sama anak udah salah dah. Ibu dikawinin, anaknya dikawinin, udah salah, udah kagak boleh kalau dikumpulin jadi satu. Terus yang kedua, akhirnya ibunya yang baru akad nikah diceraiin, nikahin anaknya, boleh nggak? Ada dua. Kalau umpama itu perempuan yang punya anak belum didukhul gitu ya, belum didukhul, maka boleh dia ceraiin itu perempuan, dikawin sama anaknya. Kalau belum didukhul, baru akad nikah dah, paling dari akad nikah ya selang 5 menit gitu ya. Wah, cakep tuh anak, cakep tuh anak, ya gitu ya, cakep anak lah. Boleh kalau belum didukhul mah. Sekarang kalau udah didukhul bagaimana? Kagak boleh. Itu namanya udah jadi anak tiri. Ya, anak tiri gitu. Anak tiri nggak boleh nikah. Ya, kalau ibunya udah ditidurin, dicampurin, anaknya gak boleh dinikah. Tapi kalau belum tidurin, belum campurin, boleh. Nah, kalau kasus yang kedua, boleh nggak tadi? Nikah sama perempuan, tahu ngeliat ibunya cakep, boleh nggak? Diceraiin tuh anaknya tuh perempuan tuh, dinikah sama ibunya, boleh nggak? Nah, ini tidak ada jalan 1, 2, 3, 4, tidak ada. Ya, sebab mau bagaimanapun itu ibunya istri kita adalah mertua kita. Mau udah ditidurin kah, mau belum ditidurin kah, ya itu udah jadi mertua. Dan mertua ini mahramnya mu'abbad. Mu'abbad ini makna mu'abbad abadi. Ya, abadi dalam artian jangankan ini perempuan masih jadi bini kita. Kita punya bini, ini contoh, ada orang punya bini nih, ada orang punya bini, mertua masih komplit, meninggal mertua laki, kan janda tuh mertua perempuan. Berjalannya waktu, bini kita rewel bener, begitu bawelnya itu nggak tulungan, bikin kuping pengeng, hati nggak kuat pokoknya gitu. Nah, apa aja dia omongin, yang kita bilangin sama dia nggak pernah dihawil sama dia. Kamu nih mesti begini lagu lo bang, baru ngaji 3 kali aja begitu. Umpamanya kan ada bini model gitu, ada nggak? Iya, kasih duit dari 50.000, 100.000 sampai 1 juta sehari, kurang mulu sama dia begitu. Ngaco dah pokoknya, kagak enak di hati nih. Kita kan nikah litas gunung ilahiha, ya gak? Biar tenang dirimu kepada itu perempuan. Ini kagak ada tenang-tenangnya. Ya, punya bini bukan jadi enak malah berantakan kayak gitu, nggak tenang. Berarti kan ada yang salah di sini nih, ada yang salah. Walhasil cerai. Cerai, ya, cerai. Mertua putus nggak? Enggak. Hah? Kak, ini maknanya mu'abbad, abadi. Ya, makanya kalau kita punya mertua, ya, hati anaknya udah cerai lagi sama kita, itu sampai kiamat kita nggak batal wudu sama mertua perempuan kita. Sampai kiamat nggak batal wudu, tetap namanya mertua. Makanya bisa jadi orang punya bini 1, mertuanya 4. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kalau bini ada istilah mantan bini, nah gitu ya, ada istilah mantan bini. Tapi kalau mertua tidak ada istilah mantan mertua. Ini dalam urusan mahram saja, ya, dalam urusan kemahraman ya nggak. Makanya orang walaupun baru akad nikah belum dicampurin lagi tuh anaknya, ya, terus diceraiin nikah sama ibunya, boleh nggak? Kagak boleh. Kenapa? Mertua mahramnya mu'abbad. Apa makna mahram?
yang tidak boleh dinikah gitu ya. Jadi mahram itu yang tidak boleh dinikah. Makanya ada orang bilang bahasa bukan muhrim, salah ya, bukan mahram gitu. Kalau muhrim tuh orang yang pakai kain ihram, orang lagi ihram itu namanya muhrim. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikah gitu. Jadi termasuk mertua itu tidak boleh dinikah. Makanya ada orang yang ngumpulin anaknya, nikahin anaknya, ngawin ibunya. Nah, itu termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Apalagi kalau umpama kita artikan ya, ada orang yang mohon maaf naudzubillah min dzalik gitu ya, ngawinin anak sendiri gitu ya. Kan ada kasus tuh ya, ada seorang wanita dihamili oleh ayah kandungnya sendiri, naudzubillah min dzalik. Itu laknat besar dari Allah Ta'ala. Wazani bimraati jarihi, dan juga yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima, wazani bimraati jarihi, yakni orang yang berzina dengan istri tetangganya. Dan juga hati-hati ya. Ini kitab nih ya, ini kan menerangkan tentang hadis Nabi, hadis gitu. Itu disebutkan menikahi istri tetangganya. Tuh dulu tetangga sama tetangga tuh jauh, dan tetangga sama tetangga tuh pada musuh-musuhan. Masih kejadian kayak begitu. Gimana sekarang rumah kita yang nempel-nempel, nah apa namanya, tembok sama tembok tuh ya, lebih kenceng daripada kesempatannya. Hati-hati ya, orang yang berzina sama istri tetangganya termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Naudzubillah. Kayaknya kita orang kalau ame keluarga kita ya, yang perempuan, baik itu istri kita, adik kita, empok kita, pokoknya siapa bagian dari yang jadi tanggungan kita, sekira-kira dalam urusan kehidupannya jangan sampai kita orang jadi orang yang dayus. Jangan musuh ada cemburunya gede kita ya, sama istri kita apalagi ketahuan, adik kita, empok kita yang perempuan tuh ya, hati memak kita lagi bilang musuh dayus cemburunya. Artinya kalau umpama dia itu terlalu akrab sama laki-laki yang lain, kita mesti orang cemburu. Gimana sih orang cemburu? Jangan, nggak boleh kayak gitu ya, saya nggak suka. Gitu boleh, bilangin. Ketimbang nanti waliyadzubillah ada perkara yang kita nggak pengenin, tahu-tahu kejadian gitu ya, bilangin. Ya keluar nggak pakai apa, ada tamu nih keluar nggak pakai apa namanya, kudungan, bilangin main depan orang lain pakai kudungan gitu. Kan rumah saya ini bang, bukan rumah lu, ini kan tamu orang lain gitu, bilangin pakai kudungan. Nah gitu, pakai yang rapi. Saya nggak senang ya kalau kamu nanti banyak ngobrol sama dia tuh, disebut orang laki itu. Gitu mesti tunjukin terasa kayak gitu cemburunya. Kalau mau kita santai, perempuan ada ada bini kita sama teman-temannya gitu ya, asal tentang teman ketemu main rangkul-rangkulan aja terus kita asal kasih ketawa, dah aja dayus tuh ya, nggak ada cemburunya. Naudzubillah. Jangan. Jadi mesti ada rasa cemburu ya, dan mesti menjaga, kalau nggak khawatir kejadian hal yang tidak diinginkan. Wa naqihu kafi, dan juga yang ketujuh ya, 67 Ra'atun. Yang pertama al-fa'ilu wal maf'ul fil liwat, wa naqihul matin fid duburi, wa naqihul bahimah, wa naqihul binti wa ummiha, wa zani bimra'ati jarihi, wa naqihu kafihi ya. Dan yang 6 ya, berarti itu wa naqihul binti wa ummiha, mungkin anggap 2 kali itu ya. Ini kan sab'atun kan, 7 ya.
Jadi dikatakan wazani bi mar'ati jarihi wa naqihu kafihi, dan orang yang nikahin, yang ngawinin, orang yang ngawinin kafihi, ini kafi nih, tangannya, telapak tangannya. Ya, orang yang kawin sama tangan gitu. Ya, orang yang kawin sama tangan. Apa itu istilahnya? Onani, ya, orang yang onani. Gitu. Itu pun termasuk orang dilaknat Allah Ta'ala. Ya, kalaupun diperlukan ya onani itu karena satu hajat, seumpama dokter yang perlu tahu kadar sperma, kan nggak bisa keluar gitu aja gitu, yang mesti diakalin gitu umpama gitu. Kalau sama bininya kan masa dokter nonton bini kita kan gitu. Kalau kan ada hajatnya ya, tapi kalau nggak ada hajatnya, makanya orang yang nggak punya bini ya itu bukan alasan biar dibebas kawin sama tangannya, bukan ya. Kalau memang nggak tahan disuruh puasa begitu ya. Orang kalau ya man arada minkumul ba'ah kan gitu, falyatazawwaj, kalau nggak kuat suruh puasa. Bukan dikata ayo udah mampu ada kawin nikah dah, kalau nggak mampu kawin sama tangan, kan nggak begitu. Justru ngawinin tangan, kawin sama tangan termasuk perkara yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Illa ayatubu, kecuali bahwa mereka bertobat. Nah, dari semua tadi yang disebutkan dari awal ya sampai akhirnya, kalau memang pernah kejadian Allah Ta'ala udah ancam tidak akan pandang mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat, dan akan masuklah mereka ke dalam neraka bersama dakhilin, illa ayatubu, kecuali gitu, kecuali mereka yang senantiasa bertobat. Kalau tobat sama Allah, Allah ampunin. Gimana tobatnya? Ya tadi caranya, cara tobatnya yang 3 tuh. Dia mesti apa? Seselin perbuatannya. Yang kedua, dia mesti apa? Al-iqla', mencabut diri dari perbuatan dosa maksiat itu. Yang ketiga, al-azmu, berazam, bercita-cita Allah ya'udah, bahwasanya dia tidak akan balik lagi dah. Saya nggak mau lagi ya Allah. Dia nyesel, narik diri, azam dah, cita-cita nggak akan balik lagi kepada perbuatan dosa itu. Maka kalau dia bertobat dengan tobat yang benar, Allah Ta'ala ampunin. Tapi kalau enggak, waliyadzubillah. Ini mungkin nih dianggap 7 nih ya, dari yang dikatakan al-fa'ilu wal maf'ulu. Bukan orang yang nikahin anak sama ibu, itu sih satu kesatuan ya. Al-fa'ilu lil liwati wal maf'ulu bihi fil liwat, nah gitu, pelakunya dan orang yang jadi korbannya gitu. Itu dianggap 2 tuh kayaknya tuh ya, dianggap 7 tuh, dari situ 2. Kalau yang ngawinin anak sama ibu itu kayak satu kesatuan dalam satu keterangan ya. Nah, jadi semuanya itu termasuk dosa yang mendatangkan laknat besar dari Allah, kecuali orang yang bertaubat daripadanya. Ya, saya pernah lihat tempo hari di YouTube tuh, orang kita gitu, orang kita dosa nikah, ceritanya nikah sama orang bule ya, tahu dari Jerman dari mana. Dia hidup berdua-duaan selayaknya suami istri. Jadi yang satu jadi lakinya, yang satu jadi bininya, tapi laki dua-duanya gitu ya. Kalau memang di Islam, mudah-mudahan Allah kasih dia tobat gitu ya. Mudah-mudahan bukan Islam gitu, repot kalau begitu. Sian apa istilahnya, kalau transgender gimana? Transgender biar kata cakepnya kayak perempuan lagi, tapi laki, tetap laki ya, tetap namanya laki, mesti tobat dia ya. Ada tuh di mana tuh transgender, mohon maaf, sampai dia operasi dadanya kayak perempuan benar, mukanya muka perempuan. Mungkin kalau kita ngeliat nggak tahu dia transgender, nggak tahu dia bencong, kita demen kali. Emang cakep banget gitu ya, cakep. Tapi kalau Jumatan, bayang Jumat kayak peci gitu. Begitu iya.
Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah pelihara zahir batin kita, Allah jauhkan kita dari segala hal-hal yang buruk-buruk ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ya walaupun apa namanya? Ada kan kejadian dulu pernah dibilang gini. Saya mau sadar diri. Jadi perempuan nih. Tapi dia kawin nikah sama orang laki gitu, padahal laki jadi perempuan ya, entah operasi segala macam. Dikatain gini, saya sadar diri, saya emang nggak bisa kasih anak orang gitu, tapi kan saya tetap bisa kasih enak begitu ngomongnya, kasih enak gitu. Kita nih yang dengernya kita enak apanya kan begitu, tetap begitu terukumnya laki-laki, tetap terukumnya laki-laki. Masuk nggak sama yang ini nih? Masuk ya, masuk. Walaupun dia melakukan sholat, walaupun dia melakukan puasa, walaupun dia sedekah ya, tapi masih masuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kecuali dia bertaubat. Gimana taubatnya? Kalau orang dari kasus yang kayak tadi tuh, perempuan jadi lelaki, transgender, taubatnya gimana? Jangan jadi begitu lagi ya, jangan jadi begitu lagi. Enggak, kok usah jadi lelaki, kalau Jumat Jumat doang, sisanya itu ya yang khawatir. Gitu dulu ya. Al-babu thaminu wal ishruna fi man bil khamri ya, dan bab yang ke-28 di dalam larangan minum khamar. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur. Dan saya teruskan lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Al-babu thaminu wal ishruna wallahu a'lam bishawab.